Kemudian bagaimana bagaimana caranya kalau misalkan menyumbang disebutkan nama dan jumlahnya. Kalau tadi niatnya hanya untuk administrasi ya, karena dia khawatirkan takut adanya fitnah. Misalkan menyumbang kepada lembaga. Kita di radio kita umumkan. Ya, di radio diumumkan. Dia khawatirkan takut menjadi fitnah. Ini juga bahaya. Ya, makanya tadi disampaikan bahwa riya dengan ikhlas itu selalu ada pembatasan yang sangat tipis. Boleh kita menyumbang kepada masjid, kepada lembaga, mengatasnamakan orang tua kita yang meninggal dengan jumlahnya secara administratif supaya menjauhi dari fitnah. Dia khawatirkan, ya itu tadi omongan-omongan orang kan kita nggak tahu. Menyumbang 10 juta ditulis 5 juta, kan kita tidak menginginkan hal yang demikian. Secara administrasi boleh saja ditulis nama dan jumlahnya, tetapi diri kita yang memberikan sumbangan itu diniatkan semata-mata karena Allah. Dengan awali 3 tadi, bertasbih, bertahmid, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kalau Ustaz ada pertanyaan terakhir ini, mudah-mudahan sempat kita jawab dari Bu Janing di Sarijadi. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Tumarus kedik Pak Ustaz. Apakah orang yang tidak amanah, orang yang dititipin oleh seseorang untuk diberikan kepada seseorang, tapi amanah titipannya itu tidak disampaikan kepada orang tersebut, apakah orang yang dititipan amanah tersebut termasuk orang yang mempunyai penyakit hati? Ya, untuk Tehajat Neng di Sari oke, semoga sehat walafiat sekeluarga. Nah, pertanyaan itu, apakah dia memang punya penyakit hati? Sudah jelas. Maradun, dia memiliki penyakit hati. Penyakit apa seperti itu? Boleh dikatakan sebagai penyakit dengki. Dengki itu adalah merasa tidak enak, merasa gerah, merasa diri kita menjadi tidak nyaman apabila orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bagaimana caranya kenikmatan dia berpindah pada dirinya? Itu sifat dengki. Maka bagaimana caranya nikmat orang lain bisa berpindah kepada kita? Maka caranya adalah berbuat zolim. Apa zolim itu? Menganiaya orang lain, mengambil hak yang bukan hak dirinya. Wallahu ta'ala bishawab. Ustaz, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Wargi Dahlia yang sudah siap bergabung dan telah bersama di acara Hikmah Fajar Dahlia FM edisi spesial hari Ahad, hari yang ke-21 di bulan Rabiul Awal ini. Kenapa Bang Apul sebut spesial? Karena hari ini dan pagi ini kita akan adakan pengajian di Jalan Keliningan. Betul, wargi Dahlia. Sebelum kita akhiri acara ini, kami ingin sampaikan kembali dan turut mengundang kepada semua wargi Dahlia pada hari ini di hari Ahad tanggal 14 September 2025 pengajian umum Hikmah Fajar Dahlia FM kita kembali diadakan, yang insya Allah akan diadakan hari ini pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Sebuah penghormatan dan tentunya harapan kami bagi semua wargi Dahlia berkenan hadir untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi bersama saya dan Tahaja Bentang. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi wasilah dan menjadi menghadirkan kemanfaatan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wata alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih. Teh Jamira, terima kasih. Jazakumullah khair Pak Ustaz. Pak Haji kanggo barangkali teteh mugia doa dijabah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hikmah Fajar untuk edisi hari ini insya Allah kita tamatkan, selesaikan. Tapi subuh dini hari besok hari Senin pagi kita kembali. Ustaz Andi Abdurrahman akan bersama wargi Dahlia di Hikmah Fajar Dahlia Radio Dahlia FM Bandung setiap jam 3 sampai jam 5. Di studio ada partner kerja Bang Apul Rafa dan Bang Apul juga. Ustaz Andi Abdurrahman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus obsesi pagi. Dahlia FM, Bandung goyang. Sik asik. Dahlia. Wargi Dahlia,
Sekarang sudah jam 4 subuh. Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus Obsesi Pagi. Dahlia FM, Bandung Goyang, Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan wargi hari Ahad ini dalam acara keluarga. Mudah-mudahan kehadiran kami ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat Allah menjadi amal soleh kita bersama. Wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdih wa subhanal azim. Kita ya sering melihat ya kenyataan
yang ada terutama di negara Indonesia. Doa demi doa itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang setelah berdoa itu tidak ada perjuangan yang mengarah kepada doa tersebut. Kadang-kadang kita lupa dengan doa itu. Ya. Dalam surat Al-Furqan wargi doa yang dijadikan sebagai rujukan untuk kesolihan, ya, untuk ketenangan, untuk ketentraman, kebahagiaan. Ya Allah memberikan tuntunannya kepada kita. Doa tersebut, ya, di antaranya pergi kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu warkiyah hamba-hamba Allah yang maha kasih, hamba Allah yang maha penyayang itu adalah senantiasa berdoa, membacakan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, wargi Dahlia, doa atau tuntunan doa ini untuk kita semua, ya, agar kita mendapatkan qurrata a'yun. Itu, ya. Qurrata a'yun itu diistilah herang mata, begitu, ya. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kita minta kepada Allah, ya, agar kita bisa sampai kepada qurrata a'yun. Malahan ujungnya waj'al lil muttaqina imama. Itu. Jadi menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana proses supaya mendapatkan yang dibacakan tadi? Ya, yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya putra-putri, yang namanya keluarga, ya, harus berupaya untuk melakukan qurrata a'yun. Itu. Jadi artinya bagaimana menyenangkan keluarga. Nah, keluarga bisa tenang, senang, bahagia dengan duit. Oh tidak, duit tidak bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Tidak, duit itu. Malahan kadang-kadang dengan duit bisa mendatangkan permasalahan yang fatal. Permasalahan-permasalahan yang sulit dikendali dengan duit itu. Nah, dengan apa? Qurrata a'yun itu, ya. Qurrata a'yun itu bisa diciptakan dengan ad-din, dengan agama. Jadi artinya diatur hidup dan kehidupan itu dengan agama.
barbidati din taribat yadaka. Begitu kata Rasul. Pilih yang baik agamanya, tentu bisa tenang, senang dan bahagia. Taribat yadaka. Nah, jadi wargi kalau kita ingin menciptakan di rumah qurrata a'yun, mau tidak mau perankan agama dalam hidup dan kehidupan. Kalau tidak memerankan agama, malah mungkin atau tidak akan mungkin bisa mendapatkan qurrata a'yun. Tuh. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam yang dikatakan ibadah. Jadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala berupaya semaksimal mungkin. Sehingga Rasul katakan, ya, ibadatlah engkau kepada Allah seperti besok kamu akan mati. Begitu. Ya, beramallah untuk kehidupan dunia seperti engkau akan hidup panjang umur maksudnya. Nah, jadi kalau kita sekarang pamannya mau mencoba ya beribadat semaksimal mungkin, ya sesuai dengan aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul. Ini yang disebut dengan ya ibadatlah kamu kepada Allah. Ya seakan-akan akan mati besok. Insya Allah ini bisa kekhusyuan ibadat kepada Allah akan lebih utama. Ibadat bisa optimal, bisa maksimal, ya jika kita ya mengikuti aturan-aturan. Sholat tepat pada waktunya, ya. Mengapa harus tepat pada waktunya? Karena ada sholat-sholat rawatib, ada sholat-sholat mutlak. Artinya ada sholat-sholat sunnah penunjang sholat wajib itu. Jangan sampai kita melakukan sholat itu hanya yang wajib saja. Tambah dengan sholat-sholat yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi qurrata a'yun itu bisa dibentuk, bisa diciptakan, bisa dilaksanakan, ya. Hidup kita diatur dengan agama. Jadi dengan kehidupan dan penghidupan kita diatur dengan agama Allah. Jadi ketenangan, bagaimana ketenangan jiwa kita, ya, setelah sholat, setelah ibadat, itu kan. Nah, karena bukan sholat saja yang harus kita laksanakan itu, ya. Kan ada yang disebut dengan saum wajib, saum sunat. Bukan hanya zakat wajib, tapi ada juga yang disebut infak sedekah yang sunatnya itu, ya. Nah, jadi karena banyak sekali untuk membentuk qurrata a'yun ini adalah harus diprogramkan. Ya, bagaimana sholatnya, ya. Apalagi kalau melaksanakan sholatnya selalu berjamaah, akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu bukan sendiri tetapi yang berjamaah semua. Nah, apalagi kalau berjamaahnya dengan keluarga, insyaallah bakal bisa merasakan betapa nyamannya, ya,
kolektif global system, kebersamaan di dalam rumah tangga yang dibentuk dengan sholat. Nah, jadi wargi dahliyah ya. Jadi pembentukan yang disebut dengan qurrata a'yun itu adalah dengan agama, dengan akhlakul karimah. Ya, dengan agama. Bagaimana ya? Wa waqara sagirahum kabirahum. Dan Rasul pernah menjelaskan, idza aradallahu bi ahli baiti khairan yufaqihu fiddin. Itu ya, tatkala Allah akan menghendaki seseorang berkeluarga atau keluarga itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang disebut qurrata a'yun. Itu ya. Nah, di sini adalah yufaqihu fiddin. Dia mau untuk memahami agama. Jadi kalau dengan agama semuanya itu bisa tuntas, semuanya bisa baik, semuanya bisa ekses, bisa baik, bisa sukses, insya Allah. Itu ya. Jadi idza aradallahu bi ahli baiti khairan yufaqihu fiddin, maka akan diberi paham keluarga itu terhadap agama. Bapaknya ingin mempelajari agama, ibunya mempelajari agama, putra-putrinya mempelajari agama, ya, pembantu rumah tangganya memahami agama, kemudian merembet mengajak tetangga henti tolannya untuk memahami agama, maka nanti akan terbentuklah ya masyarakat marhamah, masyarakat yang penuh kasih sayang, masyarakat yang saling menyayangi. Ya, karena kemarin dalam hadis dikatakan, demi Allah, kata Rasul, seorang hamba tidak dikatakan beriman kecuali mencintai tetangganya harus seperti mencintai dirinya sendiri. Nah itu. Nah, jadi jelas seperti ya, kalau ingin menciptakan qurrata a'yun itu adalah dibawa, digusur, diajak, diberikan contoh untuk memahami agama dan mengamalkan agama. Artinya tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah bakal baik ya. Karena tidak ada lagi contoh di dunia ini. Ya. Hanya Rasul. Hanya satu contoh, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk pergi ya, kita gusur ya, mendigusur tema. Yuk kita gusur keluarga karena agama. Yuk kita ajak keluarga untuk beragama. Yuk kita amalkan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bawa semua keluarga untuk mengamalkan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, sehingga apa yang dilakukan itu adalah menurut perintah Allah dan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis akan terbentuklah yang disebut dengan qurrata a'yun ini. Wa waqara sagirahum kabirahum, yang kecil menghargai yang besar,
anak menghargai ayah bundanya. Ya, kemudian yang kecil menghargai kakak-kakaknya yang gede. Yang gedenya menyayangi yang keluarganya, berdoa untuk orang lain. Hebat ini aturan agama. Berdoa untuk masyarakat. Itu ya. Nah, jadi kalau sudah wastaghfirullahu. Nah, segala macam kehidupan fasyawirhu bil amri. Ya. Bisa ngobrol di dalam permasalahan-permasalahan, bisa musyawarah. Untuk Pak Dirmansyah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarganya. Keraguan itu datangnya dari setan, bukan dari malaikat, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari kurangnya ilmu, muncullah ragu dalam hati, belum diwarnai oleh setan. Lebat, Ibu Nani nama lebatnya, Bu Pariaman, lebat. Ya, anu titip ya Pak Tarosan, anu musik teh pan moal dia puntennya ku Allah teh. Doa salupena tak peta anu kabutang musik teh. Ayeuna mah nya teh tobat sagerupi sakola teh. Mun katinggalna getol ke masjid eta. Tak mungkin teh lu kitu saya depan nguping mah anu masjid ka kumaha malipu punten cenah bagi terus doa ka Allah teh ngadoakeun Allahnya. Hareupeun kitu Ustaz dah. Tidak bangsa kum kasih tak mie lebet mie itu. Ciwidey mohon. Tapi anu kampur arangkat umur orang tahun 2010 aya kan kita. Aya sapalih poin. Sapalihnya masalah tanah yang di masjid tersebut, yang di pinggir masjid itu diganti dengan tanah sawah umpamanya. Nah, tanah pinggir masjid dijadikan rumah oleh orang tersebut dan lebih bermanfaat untuk kemakmuran masjid, itu boleh, silahkan, tidak ada masalah. Kalau digantikan dengan yang lebih baik, digantikan dengan yang subur, ya, ditukar guling lah itu insya Allah tidak akan berdosa. Jadi dalam surat Al-Baqarah kita meninggal itu karena kita punya iman, punya takwa, tidak ada rasa takut lagi, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, begitu kata Allah.